Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hari ini kita melanjutkan tentang kajian hadis. Kita lanjutkan di hadis nomor 973 halaman 407 ya. Bagi yang sudah memiliki fotokopi tolong diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Dhahhak ibni Fairuz ad-Dailami an-Nabi radhiyallahu anhu qala. Bersumber dari Dhahhak ibnu Fairuz ad-Dailami dari ayahnya radhiyallahu anhu qala berkata, qultu aku bertanya Rasulullah, ini aslamtu, ini suhunya aku aslamtu, aku masuk Islam, wa takhti uktani dan aku memiliki dua saudara perempuan yang aku nikahi. Artinya memiliki dua istri, tapi adalah dua orang istri itu adalah satu saudara. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, tolik ayyatahuma, tolik ceraikanlah. Ayyatahuma, salah satu di antara keduanya ya. Salah satu di antara keduanya, syi'ta engkau menghendaki, syi'ta engkau menghendaki. Rawahu Ahmad wal arba'atu, meriwayatkan hadis Sobah Ahmad Imam Ahmad wal arba'atu dan Imam 4 ila Nasai kecuali Imam Nasai. Wasohahu mengatakan sahih kepada hadis Ibnu Hibban wa Dailan wa Darqutni wal Baihaqi. Wa allahu lan mengatakan hadis yaitu ada ilatnya Al-Bukhari ala Imam Al-Bukhari. Kesimpulan dari hadis 973, mayustafadu minal hadisaini. Pertama, angkihatul kuffar, pernikahan orang-orang non-muslim ya. Pernikahan orang-orang non-muslim mu'tabaratun, diakui ya. Diakui artinya sah secara hukum. Fil quriyati, sohiyatun adalah sah. Mu'tabaratun, diakui pernikahannya ba'dal islami, setelah dia masuk Islam. Maksudnya apa? Ketika ada orang non muslim, orang kafir, Kristen atau apa atau yang lain, kemudian masuk Islam, maka tidak perlu melaksanakan akad nikah yang baru. Demikian juga masalah buku nikahnya, tidak perlu mencatatkan pernikahan yang baru. Kenapa? Kalau mencatatkan pernikahan yang baru, nanti menjadikan persoalan secara administrasi kenegaraan. Ya, karena ada muncul nikah yang baru, buku nikah yang baru, sehingga nantinya akan jadi persoalan ketika terkait dengan aspek akte kelahiran anak-anaknya misalnya, ya. Itu yang jadi persoalan. Jadi pernikahan di luar Islam adalah diakui sah secara hukum ya. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan Islamu majubu ma qablahu. Ketika orang masuk Islam maka sudah selesai hal-hal yang terkait dari dengan masuk Islamnya, maka sudah sah juga dari aspek perkawinannya. Ini yang terkait dengan perkawinan ya. Yang kedua, hurmatu jam'in aktsara min arba'i zawjatin fi nikahi rajulin wahidin. Diharamkan menggabungkan lebih dari 4 orang istri fi nikahi rajulin wahidin,
pada pernikahan seorang laki-laki. Artinya apa? Seorang laki-laki hanya boleh memiliki istri hanya 4 orang maksimal. Ya. Makanya Al-Quran mengatakan fangihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulas wa ruba. Ya, 2 dan 3 dan 4 ya. Jadi wawunya bukan wawu lil idrob, tapi adalah wawu ataf ya. Artinya 4 itu adalah batasan maksimal bagi orang yang mempunyai istri ya. Di dalam KHI disebutkan bahwa yang terkait dengan hadisnya Dhahak ibnu Fairuz tadi itu disebutkan bahwa larangan-larangan tentang pernikahan ya. Larangan pernikahan ya. Larangan tentang pernikahan antara lain disebutkan karena ada pertalian nasab ya, karena pertalian kerabat semenda, pertalian susuan ya, itu larang-larang pernikahan. Terus dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena ada keadaan tertentu. Masa diikat dengan pernikahan yang lama, wanita itu masih dalam berada iddah, wanita yang tidak beragama Islam. Jadi ketika Islam maka hadisnya tolik ayatahuma itu adalah karena wanita perempuan itu adalah saudara sekandung. Wa antajma'u bainal ukhtaini lama qad salaf ya. Jadi kalau misalnya dia suami istri 2 orang istri adalah saudara sekandung, maka suruh milih di antara keduanya. Ya. Berlaku hukum larangan untuk dikumpulkan di antara 2 orang istri yang 1 saudara. Ya. Kemudian hadisnya wa an Salim an Nabi anna Wailan ibni Salamah aslama. Wailan ini adalah masuk Islam. Walau asyru niswatin, dan Wailam ini mempunyai 10 orang istri. Fa aslamna, maka masuk Islam yang 10 istri itu mau bersama Wailan. Fa amaru, maka merintahkan kepada Wailan an Nabi sallam ayatakhayyar untuk memilih Nabi, ayatakhayyar untuk memilih Wailan bin Aslamah min guna dari 10 orang tadi itu arba'an hanya 4 orang. Rawahu Ahmad wa Turmudi wa Sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Rawahu beriwayat hadis Sahih Ahmad Imam wa Turmudi dan Turmudi. Wa Sahahu mengatakan sahih hadis Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Walau dan mengatakan ada ilatnya, ada cacatnya bukan ada hadis. Hadis mu'tal ya, Sahih Abu Al-Bukhari, wa Abu Zar'ah wa Abu Hatim. Jadi ini adalah hadis yang terkait dengan 937 dan 934. Kesimpulan Ma'istabah bin hadis, kesimpulan 2 hadis di atas. Ma'istabah bin hadis ini hadis di atas dapat disimpulkan 1. Angkihatul kufari sahihiyatun. Pernikahan orang-orang non-muslim itu adalah sah secara hukum. Diakui sah pernikahannya. Mu'tabaratun diakui di bahasa Islam setelah dia masuk Islam. Tidak perlu melaksanakan akad baru, tasydidun nikah. Ya. Karena dengan Islam, al-Islamu mahjubu ma qablahu. Islam telah menutup hal-hal yang terjadi sebelum Islam. Sehingga pernikahannya dianggap legal secara hukum. Yang kedua, hurmatu jamin aksar. Diharamkan menggabungkan lebih min arba'i zaujat dari 4 istri. Fi nikah rajulin wahidin, dalam pernikahan seorang laki-laki ya. Artinya apa? Orang laki-laki 1 orang hanya mempunyai hak untuk memiliki 4 orang istri. Wa nama aslama, wa nama adapun orang aslama yang masuk Islam man wa indahu, dan dia mempunyai wa indahu aktsar min arba'ati niswatin, dan dia punya istri lebih dari 4 orang. Yakhtar, maka disuruh memilih minuna dari arba'an 4 orang istri. Wa yutaliqu, dan dia suruh menceraikan. Wa yutaliqu, dan dia suruh menceraikan al-baqiyati
sisanya. Al-baqiyat dari wanita yang sisa dari 4 orang tadi itu. Artinya apa? Hanya boleh memilih 4 orang dari 10 itu. Mana yang mau diambil jadi istri, yang lain harus diceraikan. Yang kedua, hurmatul jami bain ukhtaini, diharamkan mengumpulkan di antara dua orang saudara perempuan kota ini dua orang perempuan saudara kandung. Finikah rajul wahidin, pada pernikahan seorang laki-laki, ya. Finikah rajul wahidin, pada pernikahan seorang laki-laki. Wa mana selama dan barang saya masuk Islam, wa in tahu dan orang itu uktani mempunyai 2 orang saudara perempuan, ditoliku maka menceraikan mantan itu kita salah satu di antara uktani. Karena tadi itu wantas dibaul baik untuk ilmu salah, tidak boleh menggabungkan 2 orang saudara perempuan dalam satu perkawinan. Artinya menjadi istri daripada seorang laki-laki. Jadi menjadi istri seorang laki-laki, istrinya adalah 2 orang perempuan tapi adalah saudara kandung. Sebagaimana diatur di dalam KHI pasal 39 itu. KHI pasal 39. Kemudian itu adalah di dalam KHI, ya. Kemudian hadis berikutnya, ibtal khiyali liman it-tauris, dibatalkan berbagai macam khilah, jadi rekayasa hukum. Artinya berbagai macam rekayasa hukum itu dianggap tidak sah, batal. Liman it-tauris, agar untuk menghalangi adanya hak waris. Jadi khilah dalam hukum tidak diperbolehkan. Hadis yang 975. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala radda mengembalikan sopan Nabi ibnatu, anak perempuannya Nabi Zainab, yaitu berupa Siti Zainab, ala Abil Al-As ibn Rabi, kepada Abil As ibn Rabi, ba'da Siti Sinin, setelah berlangsung selama 6 tahun, binikahil awal, dengan pernikahan yang pertama. Walam yukti dan tidak memperbarui, dan Nabi nikahkan akan nikah yang baru. Rawahu Ahmad wal arba'atu, beriwayatkan hadis sahabat Ahmad, Imam Ahmad, wal arba'atu dan Imam 4, ilan Nasai, kecuali Imam Nasai. Wasahahu lan mengatakan hadis sahih, wasahahu mengatakan kepada hadis wasahahu mengatakan sahih kepada hadis sahabat Ahmad, Imam Ahmad, wal Hakim dan Imam Hakim. Hadis 975. Ma'istabad min hadis, kesimpulan dari hadis 975. 1. Idza aslama, apabila masuk Islam ahaduz zauza ini, salah satu di antara suami istri, fata'akhara dan ada di belakang, Islamul akhar, Islamnya yang lain, ya, pasangan suami istri yang lain. Fa'ina selama, jika masuk Islam, al-mutakhallifu, orang yang berada di bagian akhir masuk Islamnya, fidah di masa iddah, bakoya ala nikah kima, bakoya maka tetap keduanya, ya, ahadu zauzain dan al-akhir tadi itu, al-mutakhallif ala nikah kima, atas pernikahan keduanya. Ya, artinya apa? Artinya pernikahan keduanya tetap sah walaupun masuk Islamnya tidak bersama-sama. Yang kedua, wa in qadat al-iddatu, apabila habis al-iddatu masa iddah, jaza maka boleh zaujah bagi seorang istri antara tazawwaja, untuk menikah sahabat zaujah, man kepada orang saat yang mendaki sahabat zaujah. Wa in habbat, jika menginginkan zaujah, intadarat maka menunggu, sahabat zaujah kepada man, ya, baina selama jika Islam azauju seorang suami, bakoya maka tetap keduanya, ya,
dan zaujah tadi itu ala nikahima atas pernikahan keduanya. Tuna hajatin tidak membutuhkan ila sadidi kepada perbarui nikah. Ada ifham hada ilam takun jika tidak ada alamat seorang perempuan kitabiatan adalah wanita ahli kitab ya. Kalau ahli kitab adalah punya hukum yang lain. Karena pernikahan dengan ahli kitab adalah diperbolehkan ya. Tapi ahli kitab yang memang mengkoblikum ya. Mengkoblikum ya. Wa'an ma'istabatu binal hadis. Jadi hadis 976 al-hadis yadullu ala an-nabiyya. Hadis menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Nabi ibnu tahu akan anak perempuannya Nabi Zainab yaitu berupa Siti Zainab binikah jadi dengan nikah yang baru. Adapun hadis 976 itu itu bertentangan hadis Ibnu Abbasin hadis Ibnu Abbas al-mutaqaddim yang terdahulu. Walakin hadis Amri dhaif. Jadi hadis Ibnu Abbas yang terdahulu bahwa tidak membutuhkan tas itu nikah, tapi dalam hadisnya adalah Nabi melaksanakan tas itu nikah ya. Walakin walidzalika oleh karena itu ya hadis Amr ini dianggap dhaif, rojaha menguatkan. Rojaka mengunggulkan, mengangkat rojih, mengangkat kuat. Rojaka diunggulkan, dikuatkan hadis Abbas, hadis Ibn Abbas. Rojaka menguatkan, mentarjih. Jadi membandingkan di antara dua hadis yang ta'arud ya, mana yang lebih kuat ya. Karena hadis Ibn Abbas adalah dikuatkan oleh beberapa ulama hadis. Sehingga hadis Abbas dianggap lebih kuat daripada hadis Amr. Hadisnya Amr bin Abi Arabi ya, Amr hadisnya Abi As, hadisnya Al-Amr Al-As ibnu Rabi ya, Abil As ibnu Rabi. Jadi hadis Abbas lebih kuat karena menurut para ulama hadis bahwa hadis adalah lebih kuat daripada hadisnya Amr ibn As ya, As ibn Rabi ya. Walakin tapinya rojah mengunggulkan hadis Ibn Abbas ini atau kan hadis Ibn Abbas. Ada tuh sekelompok orang, ada tuh beberapa orang minal khufat dari orang-orang yang hafal hadis. Jadi khufat hafid adalah ada yang mengatakan orang yang lebih hafal dari 3000 hadis. Medium di antaranya adalah al-khufat al-Bukhari. Ada yang mengatakan 10.000. Wa Tirmidzi wa Darqutni wal Baihaqi. Jadi ketika orang masuk Islam tidak perlu melaksanakan tajdid nikah ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala aslamat. Selamat masuk Islam imratun seorang perempuan. Fatazawwajat maka menikah sebuah al-mar'ah. Selamat masuk Islam seorang perempuan imratun seorang perempuan. Pada zawaj menikah imro'ah faja'ah maka datang zauzua suaminya imro'ah. Faqala maka berkata sahabat zauzua ya Rasulullah ini aslam tuh sesungguhnya aku kuntu aku ada aslam tuh aku Islam wa alam tuh dan aku mengetahui bi islami wa alimat dan mengetahui sahabat imro'ah Islami dengan masuk Islamku. Jadi ketika ada seorang perempuan masuk Islam, kemudian suaminya masuk Islam, perempuan itu istrinya adalah masuk Islam lebih dahulu, kemudian suaminya masuk Islam di belakangan. Fantazah maka mencabut kepada imro'ah sahabat Rasulullah SAW. Min zauziyah dari suaminya imro'ah al-akhari yang lain ya. Waradda dan mengembalikan sahabat Nabi kepada imro'ah ila zauzi al-awwal kepada suaminya imro'ah al-awwal yang pertama. Rawi Ahmad wa Abu Dawud dan Ibnu Hibban wa Sahih sudah mengatakan sahih kepada hadis Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis 977. Mai sabal bin hadis
Al hadisu dalilun, hadis ini adalah sebagai dasar hukum ala nau sungguhnya tidak selama apabila masuk Islam azauju seorang suami walimat dan mengetahui imratu istrinya bislami dengan masuk Islamnya zawj ya. Baik adapun imroh tadi itu fi akdi nikahi tetap berada di akad pernikahan daripada azauj ya. Wala yakhillu dan tidak bolehlah bagi imro'ah az-zawaju nikah min rajulin akhar dengan lelaki yang lain sawa'un kana baik ada dzalika az-zawaj tadi itu filiati dalam masa iddah atau ba'da intiha atau setelah berakhirnya daripada masa iddah ya. Hadis 978 Wan Zaid bin Ka'ab ibn Ujrah an Nabi qala berkata sapa Ka'ab bin Ujrah tazawaja menikah sapa Rasulullah al-aliyata min Bani Ghifar al-aliyah dari Bani Ghifar falamma dakhalat maka ketika melaksanakan dukhul sapa aliyah alaihi kepada Nabi alaihi dengan Nabi wa wadu'at dan meletakkan aliyah siapa wa wadu'at dan menanggalkan aliyah siapa akan pakaiannya aliyah rawa melihat sapa Nabi bikashiha di pinggulnya atau di pinggangnya rawa melihat sapa Nabi bikashiha di pinggangnya aliyah bayatun akan putih-putih. Bayat artinya belang putih. Faqala Nabi sallallahu ilbasi siyabaki. Ilbasi pakailah kau perempuan aliyah siyabaki akan pakaian kamu wal kiki dan menyusullah kamu aliyah biahliki dengan keluargamu. Wa amaro dan memberitakan sapa Nabi lah kepada aliyah bisodakoti untuk mendapatkan mas kawin ya. Wa orang memberitakan sapa Nabi lah kepada aliyah bisodaki dengan memperoleh mas kawin. Hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang masalah khiyar dalam pernikahan. Oleh karena itu disebutkan hadis 978 adalah bikashiha ay ma bainal khasirati wad dulu. Jadi kashiha itu artinya pinggul, pinggang deh. Artinya tempat bainal khasirati antara lempeng wad dulu dan iga. Wad dulu dalun tulang punggung ya. Makanya dikatakan pinggang. Bayadun ay baroson belang ya. Nah masru'atul khiyar di syariatkannya hak untuk melaksanakan khiyar, hak memilih untuk meneruskan perkawinan atau membatalkan perkawinan mingkul aibin dari sebuah aib cacat ya. Yunafiru yang merasa tidak senang minhu dari aib tadi itu akadu zauza ini salah satu di antara pasangan suami istri minal akhari dari yang lain. Wala yaksulu tadi tidak berhasil minhu dari aib tadi itu maksudun nikah tujuan daripada perkawinan. Artinya dengan aib itu merasa tidak nyaman dalam rumah tangganya ya. Merasa tidak ada merasa ada sesuatu yang membuat orang tidak merasa sakinah, merasa mawaddah, merasa rasa cinta. Ada penyesalan ya, ada karena tujuan perkawinan adalah litaskunu ilaiha wa ja'al bainakum mawaddah wa rahmah. Ketika ada aib kemudian merasa tidak nyaman, tidak enjoy ya dalam sebuah rumah tangganya, maka Islam boleh memberikan hak khiyar, membatalkan atau meneruskan daripada kehidupan rumah tangganya. Di dalam undang-undang perkawinan disebutkan di dalam pasal ya terkait dengan pasal 4 ya
ayat 2 pengadilan uh, pasal 6 ya. Perkawinan hanya harus didasarkan atas persetujuan kepada mempelai ya. Kemudian pasal 8 ya. Pasal dalam undang-undang perkawinan pasal 4 ya, bahwa istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ya. Itu adalah yang terkait dengan pembatalan itu adalah terkait dengan poligami ya. Kemudian di dalam KHI itu, di dalam KHI pasal 19 ya. Pasal 19 ayat I, salah satu pihak terlibatkan cacat badan atau penyakit yang dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri ya. Itu adalah hal-hal yang membolehkan untuk melakukan alasan perceraian ya. Kemudian proses pengajuannya adalah diajukan ke pengadilan ya. Itu yang terkait dengan aib karena cacat ya. Kemudian hadis 979 dan Wa'an Sa'id bin Musayyab anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ayyuma imra'atin dimanapun orang perempuan tazawaja ayyuma rajul, apabila ada orang laki-laki tazawaja menikah rajul imra'atan akan seorang perempuan fadakhala maka melaksanakan dukhul, melakukan hubungan suami istri sapa rajul mauha ibadah imra'ah bahwa jatah maka menemukan seorang rajul ibadah imra'ah barsoan belang ya. Au masjidatan atau gila, perempuannya gila, au masjidatan atau karena lepra ya. Falah maka berhak bagi perempuan asutaku adalah mas kawin ya. Bimasisiha dengan bimasisiha dengan melakukan melakukan hubungannya jima ya dari pihak Rasul tadi itu iya kepada imro'ah, bahwa adapun rajul ya rajul lahu alaman qarrahu, adapun rajul lahu bagi Rasul tadi alaman adalah menuntut kepada orang yang menipu sopaman kepada Rasul minha dari imro'ah ya. Ini adalah terkait dengan aib ya. Jadi kalau istrinya mendapatkan aib setelah nikah, maka orang boleh menuntut kepada orang yang melakukan penipuan ya. Kemudian hadis 980 warwa Sa'idun an Aidan Ali radhiyallahu anhu nahwu akan samanya hadis Ibnu Sayyab. Wajadalan menambahi sapa Ali bagi mar'ah kornun adalah tertutup tulang ya, kemaluannya tertutup, rahimnya tertutup tulang. Fa zauzuha maka adapun suaminya al mar'ah bil khiyari berhak untuk memilih ya. Fa in masa maka jikalau melakukan hubungan suami kepada mar'ah, fa in masa maka telah apabila melakukan hubungan sebagai suami istri saparajula kepada mar'ah, fala maka iku bagi mar'ah al mahrum hak berhak mendapatkan mas kawin
bima dengan sesuatu istahalanya menjadi halal istahala yang telah menghalalkan sapa rajul min farjia dari kemaluannya amar'ah. Wa min tariqi Sa'ib bin Musayyib ayatun qala qad memberikan utusan hukum sapa Umar Khattab radhiyallahu anhu fil ini pada lelaki yang impoten ayu ajalan untuk ditunda ayu ajalan untuk ditunda ayu ajalan untuk ditunda perceraiannya ya dilaksanakan dalam masa setahun. Bicara ada beberapa rawi hadis sikotun adalah orang yang bisa dipercaya. Sembilan 80 syarhul kalimat kornun ya. Apa dimaksud dengan kornun? Wawa waramun. Wawa adapun kornun waramun adalah bengkak mudawarun yang mudawarun yang mudawarun yang bulat ya. Yakhruju yang keluar warom min rahimah marti dari rahim perempuan wayakunu maka ada warom dari itu min maslakaiha dari dua jalan rahimnya perempuan yang menghalang apa kornun al-jima akan hubungan senggama au kamalahu au alamal atau sempurnanya jima. Hadis 981 al-inin. Jadi inin adalah bahwa man adapun al-inin impoten man adalah orang layak turun tidak mampu sapa man al-jima untuk melaksanakan hubungan sebagai hubungan jima ya ada mendisyari dakari karena tidak adanya karena tidak bisa intisyari dakarihi intisar itu adalah intisar itu ereksi ya dakarihi adalah kemaluan penis daripada orang laki-laki ya. Jadi kalau laki itu artinya impoten maka boleh untuk mengajukan gugatan cerai tapi diberi waktu ini salah masa 1 tahun untuk dilakukan terapi dibawa ke dokter. Babu usratun nisa. Bab tentang mempergauli daripada anisa orang-orang perempuan atau istri-istri ya. Usratun nisa mempergauli orang perempuan atau orang atau wanita. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala sallam mal'unun ya mal'unun dikutuk man orang atau yang melakukan hubungan senggama sepaman imratan akan seorang istri min tubuda dari jalan belakang ya pada duburnya daripada fi duburia pada duburnya imro'ah ya. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa lafdzulahu. Ada beberapa yang hadis lahu bagi An-Nasa'i wa rijal beberapa hadis sikatun orang-orang yang dipercaya. Walakin tetapi uila ada yang mengatakan hadis ada ilatnya bila sering hadis mursal. Hadis 981 dan 979. Maistabat min hadis. Man tazawwaja barang siapa menikahi imra'atan akan seorang perempuan. Bahwa jatah maka menemukan sopaman hai bari imro'ah maibatan akan cacat. Pada tukulis sebelum melakukan hubungan segama biar dengan imro'ah pala maka bagi mara almarhu adalah mendapatkan mas kawin ya. Jadi kalau orang nikah ternyata perempuannya ada aib maka orang itu berhak melakukan gugatan cerai ya. Sebenarnya tadi diatur di dalam KHI itu ada aturan yang pasal yang mengatur tentang pasal yang mengatur bahwa orang karena tadi itu karena ada karena cacat ya di dalam undang-undang perkawinan juga diatur tentang hak untuk mengajukan cerai kalau memang istrinya tidak bisa melahirkan karena ada cacat tadi itu ya. Istri tidak bisa dilibatkan cacat itu pasal 4 ayat 2 pasal 4 ayat 2b ya. Kalau di dalam KHI diatur di dalam pasal 19 ya. Di dalam KHI pasal 19 tentang apa hal-hal yang terkait dengan dalam Undang-Undang nomor 9 tahun
79 ya. Itu diatur di dalam pasal 19 ya. Nah, kemudian di dalam KI diatur di dalam pasal diatur di dalam ya, pasal yang terkait dengan peristiwa seorang ya. Jadi itu adalah undang-undang perkawinan, tadi sudah pasal 4 atau di dalam PP nomor 9 tahun 75 itu di dalam pasal 19 ya. Hak untuk melakukan gugatan cerai ya. Itu diatur ya. Kemudian di KI juga diatur terkait dengan apabila suami mendapatkan aib ya, itu juga boleh mengajukan gugatan cerai ya. Kemudian jadi kalau orang menikahi seorang laki-laki menikahi perempuan kemudian mendapatkan aib, maka setelah melakukan hubungan suami istri segama, maka perempuan itu berhak mendapatkan mas kawin ya. Wa yakunu al-wasiti alladhi qada ar-raqib. Wa yakunu dzalika al-wasiti. Dan itu berlaku bagi orang yang menjadi penengah. Ya, alladhi qada ar-raqib bitasbiyah. Maka seorang suami berhak menuntut kepada menjadi orang yang menjadi perantara. Alladzi qada ar-raqibu bitaswijiyah, yang menipu kepada orang yang yang ingin nikah tadi itu bitaswiji untuk menikahnya. Imra'atan ma'ibatan, perempuan yang ada cacat ya. Bisyarti ilmihi bil ghaib, kalau memang perantara itu adalah tahu kalau memang ada aib ya. Maka boleh laki-laki suami itu menuntut kepada menjadi perantaranya. Katakanlah menjadi jumblangnya. Maka jumblang boleh menuntut karena ada semacam unsur penipuan. Yang kedua, faskun nikah itadahaqqu adabul qatrujul al-jima'. Jadi ini tadi itu hadisnya 981, hadisnya Tariq Sa'id bin Musayyab yang menjelaskan faskun nikah, jadi pernikahan difasah, dibatalkan. Itadahaqqu adabul qatrujul al-jima', apabila memang seorang laki-laki tidak mampu melakukan hubungan sebagai suami istri ya. Ya, kembali pada hadis tentang perkawinan yang awal itu. Ya ma'syarus sabab manisatukum al-ba'ah. Jadi mana ba'ah adalah al-jima. Jadi orang wajib menikah itu ketika mempunyai dua aspek, kemampuan secara biologis dan kemampuan secara finansial. Nah, ketika suami tidak melakukan kewajiban nafkah yang bersifat batiniah, maka boleh pernikahannya dibatalkan. Wa yumhalu, ditunda. Jadi wayum halu dari ditunda fasah daripada pembatalan pernikahan tadi itu ila muddatin, pada suatu masa yumkinu ilaju fiha, yang memungkinkan untuk melakukan terapi di dalam masa kalau dalam putusan Umar adalah masa setahun. Jadi diperiksa ke dokter ya. Dokter memang bisa disembuhkan atau tidak. Ataupun juga misalnya di dalam pasal alasan-alasan yang membolehkan untuk melakukan perceraian adalah mungkin salah satu yang terbahas suami itu adalah mandul ya. Nah, kalau masih dimungkinkan dilakukan terapi ya, dilakukan pemeriksaan dokter spesialis yang memberikan informasi kemungkinan untuk bisa mendapatkan keturunan. Yang ketiga, man tazawwaj imratan, apabila seorang laki menikahi seorang perempuan wa takhala biha, dan dia melakukan hubungan senggama dengan perempuan itu maratan wahidatan, sekali ya. Wadah summa talabat, kemudian meminta
minhu dari orang itu, almaratu seorang perempuan, aljima untuk melakukan hubungan senggama, walam yaktir dan dia tidak mampu memberikan pelayanan untuk melakukan hubungan suami istri, la yuajjalu maka tidak ditangguhkan muddatal ilnin selama masa imbatan itu sanatan ya, selama setahun indal aksari menurut mayoritas para ulama. Memang kalau kembali putusan Umar adalah 5 tahun, tapi ternyata jumhur ulama tidak perlu menunggu 1 tahun. Kalau memang itu sudah divonis, memang tidak bisa disembuhkan ya. Hadis 983 ya, satu adalah mayustafatul hadis ini. Kesimpulan dari 2 hadis di atas, satu antabu jawaz ya insa bi adbarina, diharamkan melakukan hubungan suami istri melakukan senggama fi adbarina pada dubur ya, pada melakukan hubungan dari bukan melalui jalan depan, artinya melalui dubur ya, jalan belakang ya. Coba yang kedua, zawal istimta min zauzah bima duna dubriha, boleh melakukan bersenang-senang dengan bidang istri bima duna dubriha, di selain dengan area dubur ya, min jasadiya dari seluruh tubuh perempuan, kulli semuanya. Jadi yang tidak boleh hanyalah jalan belakang itu, duburnya. Lam yasihan ana hadin minal a'immatil arba'ah. Tidak ada hal yang membolehkan, tidak ada yang melegalkan jawaz istinal mar'ah, diperbolehkan mendatangi perempuan, melakukan hubungan dengan wanita, dengan istri fi duburiya, dari duburnya, dari kemaluan belakangnya, dari jalan belakang, dari dubur ya. Wa annama yum qalu andu ibahatu, adapun keterangan yang dinukil dari para imam bata itu ibahatu membolehkannya fil kutubi dalam beberapa kitab, fa huwa ghalatun ya, adalah keterangan yang salah. Ghalatun alaihim adalah sesuatu yang salah dari kalangan para ulama atau madzhab. Wa kada fi subuli, demikian juga keterangan itu di dalam ada kitab Subul Salam. Yang keempat, hurmatul liwat birijal wa anamul kabair, diharamkan untuk melakukan homoseks ya, antara laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan, wa anamul kabair ya. Dan itu termasuk dikategorikan sebagai dosa besar. Atau dari jalan siapa yang menjunun nisa, itu diantaranya ayat Qur'annya itu. Bagaimana kasusnya Nabi kaum Nabi Lut itu. Hadis berikutnya 984 dan 985. Wa Nabi radhiyallahu anhu sallam qala man kana min billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu. Dari Abi radhiyallahu anhu sallam qala, berkata Nabi, iman barang siapa ya kana anu sapa man yu'minu beriman sapa man billahi kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, fala yu'di maka janganlah menyakiti sapa man jaro akan tetangganya. Wastausau binisa'i khairan, dan hendaklah berwasiat kalian semuanya binasi kepada orang perempuan khairan, dengan wasiat yang baik. Fa innahunna, karena sungguhnya anisa khuliqat diciptakan anisa min dhilain ya, dari tulang min dhilain ya. Min dhilain dari tulang rusuk. Wa inna awajasain sungguhnya bengkoknya suatu fidil pada tulang rusuk alau adalah bagian yang paling atas. Fa in dhahabta, jika engkau membawa tuqimahu, maka engkau hendaklah menegakkan, meluruskan kepada tulang rusuk itu, kasar tahu, maka saudara berarti kau memecahkan kepada tulang rusuk itu. Wa in taraktahu, jika meninggalkan tulang rusuk itu, lam yazal awaja, maka senantiasa akan bengkok. Wastausu, maka adalah berwasiat kalian semuanya binisa kepada orang perempuan khairan, dengan wasiat yang baik. Muttafaqun alaihi wa lafzul Bukhari. Hadis 984 dan 985. Wa istamta wali muslimin wa istamta, jika kau bersenang-senang biar dengan imro'ah, istamta maka kau bersenang-senang biar dengan imro'ah. Wa biar, dan karena perempuan itu wajib adalah ada unsur organ yang bengkok. Wa indab, dan jika pergi, wa
Wa in tabtaji, kalau kau pergi, tuqimuhu, maka kau menegakkan, meluruskan kepada al-mar'ah, kasartaha, maka engkau mematahkan kepada perempuan itu. Wa kasartu ada, wa kasru ada mematahkannya perempuan, tolaku adalah menceraikan daripada perempuan itu. Hadis 984 985. Maistawatul hadis. Al hadis dalilun ala adwi haqqi rijal. Ala adwi haqqi rijal. Hadis ini hadis 984 dan 985 adalah hadis yang menunjukkan kepada besarnya hak tetangga. Ya, atas besarnya hak tetangga. Ada hakul jar. Jadi tetangga itu kalau ada punya tetangga yang non muslim dan bukan saudara, maka hanya punya satu, hakul jar. Kalau tetangga itu adalah muslim, maka ada dua, hakul jar dan hakul Islam. Kalau tangga itu saudara dan muslim adalah tiga, hakul jar, wa hakul Islam, wa hakul ukhuwah. Itu kalau tetangga, ya. Maka yunubillahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, ya. Fala yudi jarahu, akan jangan menyakiti tetangganya. Nah, demikian juga di sini. Hadis ini adalah wal hadis dalilun, hadis ini sebagai dasar hukum ala admi hakil, jari atas besarnya hak tetangga. Wa anaman ada jaru, adapun orang yang menyakiti tangganya bil qauli dengan ucapan atau bil fi'l atau tindakan, falaysa bikamil iman, maka bukanlah termasuk orang yang sempurna imannya. Jadi bukan orang yang sempurna imannya, orang yang menyakiti tangga dengan perkataannya, dengan sikapnya, ya. Kemudian falaysa bikamil imani, maka bukanlah termasuk orang yang iman sempurna billahi wal yaumil akhir, dengan Allah dan hari akhir. Yang kedua adalah wujubul ihsan, wajib berbuat baik. Wujub ihsan adalah wajib berbuat ila zauzati, kepada para istri. Ila zauzati, kepada para istri, ya. Kemudian yang ketiga, yang bagi sebaiknya li zauji, bagi seorang suami, ayatahammala, untuk memikul, ya, menanggung. Untuk menanggung min zauja, dari istrinya, ma qad yabduru, ya, sesuatu yang muncul minda dari zauzah, minal ada, dari sikap yang menyakiti, ya. Jadi mungkin ada letupan-letupan sikap yang tidak terduga, sesuatu yang menyakiti omongannya, ya, menyinggung dan segalanya, maka seorang suami harus menahan diri. Madama malai matalis bi fabiha, selama lam yatasil, ya, tidak berkaitan biha dengan kehormatan daripada perempuan itu, kehormatan daripada istri itu. Di anal mar'ah, karena semuanya wanita qad yasbaku lisanuha, kadang-kadang terlanjur omongannya, ya, sabqul lisan, jadi terlanjur omongannya. Wa iya, ya, adapun perempuan itu la turitu idaa, ya, tidak menginginkan untuk menyakiti. Jadi kadang-kadang terucap, ya, terucap perkataan yang muncul dari seorang perempuan, kadang-kadang tidak sengaja. Nah, oleh karena itu maka seorang suami harus memahami, menyadari, dan itu jangan dimasukkan di dalam hati, ya, sabqul lisan, ya. Harus saling tenggang rasa, harus saling menjaga diri, ya. Kalau memang hal-hal yang muncul, suatu ucapan yang memang mungkin bisa menimbulkan ketersinggungan. Yang keempat, wabil hadis dalilun, hadis ini sebagai dasar hukum ala naksi ukulin, saya atas kekurangannya, ya, akal daripada orang perempuan, ya. Ala naksi ukulin, saya atas akal, ya, ukulin, saya akal, ya, daripada orang-orang perempuan. Wa kamali ukuli rajuli, dan sempurnanya akal daripada orang-orang laki-laki. Kemudian yang kelima adalah syiaratul Islam. Islam menjaga al-usrata, keluarga, min asbabil hiyari, dari beberapa sebab yang bisa menyebabkan al-idhiyar, ya, hancur, ya, wa tafakkuki, dan terpecah, ya, dan porak-poranda, ya. Jadi kalau memang ada ucapan yang menyinggung, itu semuanya perlu menahan diri agar tidak sampai berakibat yang fatal, ya, bisa menghancurkan dalam kehidupan rumah tangga. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala,
Berkata Jabir, kami ada ma'an Nabi, bersama Nabi di dalam sebuah peperangan. Falamma qadimna, maka ketika kita datang Al-Madinah atau kota Madinah, dahabna, maka kita pergi linatkul, agar kita masuk ke rumah kita. Faqala dawu sapa Nabi, faqala berkata sapa Nabi, amhilu, tundalah kalian semuanya, hatta tadkhulu, sehingga masuk kalian semuanya lailan pada waktu malam, yakni isya, pada waktu isya. Likai tamtas itu agar bersisir. As-sa'isatu, ya, as-sa'isatu adalah wanita-wanita yang rambutnya tidak teratur, ya, tidak rapi, ya. As-sa'isatu, wanita-wanita yang rambutnya tidak teratur, ya, tidak rapi, ya. Watastakhiddu, ya, watastakhiddu, dan hendaklah merapikan, ya, al-mughibatu, wanita ini tinggal pergi suaminya, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari, idza tawala, apabila melakukan perjalanan lama, hadukum, salah satu di antara kalian semuanya, al-ghaibata, akan bepergian jauh, fala yatru, maka jangan mengetuk, ya, pintu sobahat ahlau, akan keluarganya, lailan, pada malam hari. 987. Wa Nabi sallallahu radhiyallahu anhu qala Rasulullah, inna syarrun nasi, sesungguhnya orang yang paling jelek menurut pandangan manusia, inna syarrun nasi, sesungguhnya paling jelek manusia, indallah, menurut pandangan Allah, manzilatan, kedudukannya, yaumal kiamat, di hari kiamat, ar-rajul, adalah seorang laki-laki, yufti, yang melakukan hubungan sebagai suami istri, ila muratihi, dengan istrinya, waktu dan dia menyebarkan perempuan itu ilai, kepada ar-rajul, ya, ar-rajul ada seorang laki-laki yang melakukan hubungan suami istri ila muratihi, dengan istrinya, watuf dan melakukan hubungan suami istri sampai imrah ilai, kepada rajul, sumayang suruh, kemudian menyebarkan, sumayang kemudian menyebarkan sampai rajul, sirro, akan rahasianya imro'ah, sirro, akan rahasianya imro'ah. Hadis 986. As-sa'isatu, apa ini maksud as-sa'isah, ya, likai tamtas itu agar menyisir. As-sa'isatu, wanita yang rambutnya tidak teratur, yang rambutnya berantakan. As-sa'isatu, hiya, adapun as-sa'isah, alati, adalah perempuan intasaro, yang berantakan, ya, yang berantakan, ya, yang dahul-dahul, ya, yang berantakan. Sya'ruha, rambutnya imro'ah, watafruko, ya, dan ya tidak teratur, semrawut, ya. Rastakitu, ayatu zilu, artinya menghilangkan, almaratu, perempuan, sya'ruha, akan rambutnya, imro'ah, artinya merapikanlah. Al-aduzil, menghilangkan, almaratu, perempuan, sya'ruha, rambutnya imro'ah, almargub, yang disukai, ila fi izalatihi, dalam menghilangkannya, sya'ruha, bila hati tadi dengan benda tajam, artinya dengan gunting, ya. Bistiktal midiha, nanti dengan menggunakan minyak, ya, untuk merapikan dari bistiktal midiha, nanti dengan menggunakan bahan-bahan minyak, waghairan, dan selainnya, dihana. Al-makibatu, yaitu al-makibah, ya, adapun makibah, alati, adalah perempuan, bahwa yang ditinggal pergi jauh, anda asaki mar'ah sopo zawzuha, suaminya mar'ah, layak turku, ay layak roh, tidak mengetuk, babaha, layak roh, tidak mengetuk, sopo zawud, babah, akan pintunya rumahnya mar'ah, bilali, pada waktu malam, ala ghaflatin, dalam keadaan lalai, ya. Ma'istafad bin hadis, ya, kesimpulan hadis 986, ya, dan 987. Pertama, yustahabu, dianjurkan, li rajul, bagi seorang laki-laki, al-ghaibi, yang pergi jauh, ya, al-ghaibi, yang meninggalkan keluarganya jauh, ayu lima memberitahu sapa rajul, ahla, akan keluarganya, akan istrinya, bikutumi, dengan datangnya ar-rajul al-ghaib tadi itu, alai, pada ahlahu, di waktu mukhadati, dengan waktu yang telah ditentukan, milai, di waktu malam hari, au narin, atau siang hari, biwasatil hatif, dengan perantaraan hatif, telepon, ya. Kalau sekarang pakai HP, pakai WA, ya, ada hatif, telepon, au ghair, atau selainnya hatif, ditalqahu, agar menemui
Jika talaka akan menemui atau menjumpai kepada rajul zaujatu istrinya, baik adapun zaujatu fi hayatin munasibatin, dalam keadaan yang sesuai, yang layak atau yang sesuai. Wa ilang nyatakan jika tidak memungkinkan mindalika dari iklam ya, biwasitatil hal tadi itu, fala yadkhulu maka janganlah masuk ar-rajul alim kepada ahlahu lailan pada malam hari. Yang kedua, al-hasun menganjurkan al-bu'ti untuk menjauhi antatabui auratil ahli, untuk monitoring ya. Jadi melakukan meneliti ya, tatabu meneliti, mendeteksi atau meneliti auratil ahli, auratnya daripada keluarga. Jadi kejelekan-kejelekan keluarga orang lain. Wala majlibu wala ke atas hal-hal ya jelabu yang menarik tawaduda, untuk saling saling wala atas suatu ya jelibu yang bisa beratakan tawadud akan saling menyenangi, wa tahabu badan saling mencintai baina zaujain di antara suami istri. Yang ketiga, istighfaru tazayyunil mar'ah, dianjurkan beriasnya seorang perempuan di zaujah untuk suaminya, bikul anwa'i tajmil, dengan semua berbagai macam alat kecantikan. 987 sarful kalimat. Yufdi ayakhlu, artinya berkhulwah ya, berkhulwah rajul biya dengan mar'ah. Artinya berkhulwah itu artinya bersunyi-sunyian, artinya melakukan berduaan ya biar dengan mar'ah, wa yujami, dan melakukan hubungan suami sapa rajul kepada mar'ah. Sirruha, adapun sirruha iku al-ittisal al-jinsi, adalah melakukan hubungan al-ittisal jinsi, melakukan hubungan suami istri ya, melakukan hubungan seks ya. Wa ma yajri bama, hal dan sesuatu yajri yang berlaku apa ma bainama di antara ar-rajul dan az-zaujah, az-zauj dan az-zaujah, inda itmami, ketika menyempurnakannya ittisal jinsi dari itu. Mayustafadu minal hadis, kesimpulan hadis dari 987. 1. Hurmatu sya'iz zaujaini, diharamkan menyebarkan rahasia, menyebarkan az-zaujaini suami istri, ma yaqau, ma rahasia ya kau yang terjadi apa ma bainahu di antara az-zaujaini min umur jimai, dari hal yang terkait dengan hubungan suami istri atau hubungan senggama. Yang kedua, karoh yaitu dzikri mujarradil jima, diharamkan, dimakruhkan menyebutkan hal-hal yang terkait dengan urusan hubungan suami istri atau hubungan seks, biduni hajatin, tanpa adanya kebutuhan. Ya, karena sungguhnya dzikru mujarradil jima khilaful muru'ati, adalah bertangga dengan nama baik ya, meruntuhkan wibawah ya. Khilaful marati adalah bertentangan dengan etika ya, meruah harga diri. Wajawazu, adapun bolehnya dikru mujarradul jima tadi itu lil hajati, karena adanya kebutuhan. Kantata iya, sebagaimana mengaku almaratu seorang perempuan alai kepada ar-rajul al-asa, akan tidak berdaya, tidak mampu al-jam itu melaksanakan sebagai hubungan suami istri. Fayat guru, maka menjelaskan, fayat karu, maka dijelaskan dalika semua tadi itu, dikru mujarradil jima tadi itu, fayat guru, maka menjelaskan, yudalika fayat karu, maka diterangkan badalika makono, apa dalika tadi itu hal yang terkait dikru mujarradil jima. Ini adalah hadis 978. Baik, saya kira itu hadis mulai dari hadis 973 dan sampai hadis 987. Ini cukup banyak, mohon diperhatikan dan disimak secara baik-baik. Nanti ketika ujian akan saya suruh baca satu-satu. Terima kasih. Kesimpulannya sudah ada di dalam hadis ini terhadap poin-poin pointers daripada masing-masing hadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.